Halo semua, selamat datang kembali di Tirets Reviews. Dan aku senang kalian bisa kembali datang ke channel ini. Hari ini aku mau cerita soal perangkat yang sebelumnya aku pakai, itu MacBook Pro 2020. Tapi karena kebutuhan desain dan editing, jadi aku butuh sesuatu yang lebih powerful dan lebih. Jadi pilihan aku jatuh ke Mac Mini M4. Tapi sebelumnya, kalian pernah nggak ngerasain kalau kalian itu beli perangkat baru terus beberapa tahun kemudian itu ngerasa kayak makin lama makin lambat, semakin lama semakin lambat? Mungkin dipengaruhi dengan update-nya software, update-nya perangkat-perangkat teknologi yang terbaru. Jadi gimana menuntut kita untuk lebih up to date soal perangkat yang kita gunakan. Jadi inilah alasanku kenapa aku memilih Mac Mini M4. Jadi itu yang aku rasakan juga ketika memakai MacBook Pro 2020, yang dimana aku harus mengupgrade ke Mac Mini M4. Tapi kenapa aku memilih Mac Mini M4 ketimbang memilih CPU yang mungkin bisa aku upgrade dan aku custom? Mac Mini M4 seri base model ini jadi pilihan utama aku, dimana dulu aku pakai MacBook Pro dengan Intel i5 generasi ke-8 yang mestinya oke untuk penggunaan sehari-hari, tapi kurang pas untuk tugas berat kayak desain, editing, ataupun rendering yang memang butuh performa lebih tinggi. Dengan chip M4 yang ada di Mac Mini ini, performanya itu jauh lebih cepat dan efisien untuk editing foto, video, dan desain-desain yang memang butuh kinerja yang lebih berat lagi gitu. Mac Mini ini jauh lebih unggul dibanding dengan MacBook Pro yang 2020, dan segi harga ini sangat-sangat terjangkau di kantong, apalagi mungkin kayak mahasiswa ataupun pekerja freelance yang lainnya. Untuk monitor, aku pilihnya itu monitor Xiaomi A24, yang dimana monitor ini udah punya ukuran 24 inci dengan panel IPS yang membuat warna tampil lebih akurat, ya walaupun nggak seakurat-akurat kayak monitor yang lebih di atasnya. Cuman untuk resolusi Full HD udah cocok untuk desain editing yang sangat luas, kualitas warnanya yang lumayan konjreng, dan yang paling menarik itu harga monitor ini sangat-sangat bersaing di kantong, apalagi dengan kompetitor yang mungkin yang lainnya. Untuk perbandingan dengan MacBook Pro 2020, sebenarnya MacBook Pro 2020 dengan Intel i5 generasi ke-8 ini masih cocok untuk pekerjaan ringan, tapi untuk tugas desain dan editing yang lebih berat itu aku serahin ke Mac Mini M4, yang dimana dengan chip M4 ini bisa menangani hal-hal aplikasi berat seperti editing video, mau itu di bagian Premiere Pro, mau itu bagian Photoshop, ataupun aplikasi-aplikasi yang sangat berat. Dan juga yang paling unggul di bagian Mac Mini M4 ini, secara ukuran kecil, bobot berat itu sangat-sangat ringan, dan yang paling utama itu adalah penggunaan listrik yang sangat-sangat hemat. Selain itu, untuk kelebihan di Mac Mini M4 itu, selain performanya yang cukup powerful dan juga hemat listrik, tapi di luar dari semua kelebihan yang ada di dalam Mac Mini M4 itu, bukan berarti Mac Mini M4 itu udah sempurna. Masih ada beberapa kekurangan dan kelemahan di bagian Mac Mini M4. Ada beberapa poin, seperti bagian portnya yang semuanya adalah Type-C, yang dimana mungkin buat beberapa orang ini kurang sesuai. Jadi mungkin kalian kalau contohnya beli Mac Mini M4, kalian harus sediakan beberapa alternatif, mungkin seperti dongle USB hub ataupun port yang mungkin lebih banyak gitu, karena mungkin beberapa orang masih menggunakan tipe port dari USB A. Dan hal-hal lain yang mungkin kalian harus pertimbangkan adalah dimana Mac Mini M4 ini tidak tersedia seperti mic, tidak tersedia seperti webcam, dan itu harus kalian beli secara terpisah, dan mungkin akan menjadi biaya juga untuk kos kedepannya gitu. Dan mungkin kekurangan yang terakhir yang menurutku itu ada di bagian
variasi dari Mac Mini 4 itu sendiri, dimana untuk Mac Mini 4 ada beberapa variasi, kita boleh pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Cuman untuk perangkat yang aku pakai ini itu ada di bagian Mac Mini 4 base model yang menggunakan 16 GB RAM-nya dan 256 GB untuk penyimpanannya. Dan untuk setiap model ini itu punya WiFi dan Ethernet. Dan satu lagi itu yang tidak disebutkan fitur utama itu adalah dia punya speaker sendiri gitu, terpisah. Dan untuk masalah warna itu hanya ada satu warna. Dan kalau kalian beli yang 16 GB dengan 256 GB memori internal itu, kalian harus sediakan ekspansi lebih lagi gitu. Dan kebetulan untuk saat ini aku pakai itu di Lexar untuk casing dari hard disk eksternalnya, dan aku pakai penyimpanan di dalam itu dengan penyimpanan 512 GB, yang dimana ini masih cukup mumpuni untuk penggunaanku sehari-hari gitu. Untuk base model 256 itu aku hanya peruntukkan untuk si OS nya aja, dan untuk kebutuhan kayak file-file download, file-file editing lainnya itu aku pindahkan ke dalam si SSD eksternal. Dan di bagian Mac Mini 4 itu ada namanya Thunderbolt 4, yang dimana aku tancapkan si Lexar tadi ke port yang ada di dalam Thunderbolt 4, karena memang dia udah mendukung kecepatan sampai 100 GB per second. Dan kalian kedepannya mungkin kalau contohnya sesuai dengan Mac Mini M4 mungkin bisa jadi bahan pertimbangan, karena selain yang harganya yang sangat-sangat affordable dan sangat value for money, dan performa yang sangat mumpuni untuk pekerjaan baik itu editing, video editing, graphic design, ataupun mungkin kalian yang mungkin sebagai developer yang dimana kalian butuh multitasking dan performa lebih ketika melakukan upload ataupun butuh untuk ngerender coding, ini sangat-sangat mumpuni gitu. Jadi kalau kalian cari perangkat yang bisa untuk mengatasi masalah editing, masalah desain grafis, ataupun masalah coding yang bisa ngelibas itu semua, Mac Mini 4 ini bisa jadi pilihan yang tepat. Apalagi kalau contohnya kalian punya budget yang sangat-sangat terbatas. Kedepannya mungkin kalau kalian upgrade itu lebih cocoknya itu bagian ke keyboard, monitor, ataupun bagian webcam ataupun yang lainnya mungkin lebih cocok. Jadi terima kasih udah nonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.